Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali di program Worship from Home edisi Saat Teduh. Pada pagi hari ini saudara, saya akan mencoba membagikan kebenaran firman Tuhan dari sebuah pengalaman spiritual yang dialami oleh Daud. Nah saudara-saudara, sebelum itu kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan, akan menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami, bagi iman kami, supaya kami tetap teguh, kami tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 51. Saudara boleh lihat Mazmur 51 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21 sana. Dalam Mazmur ini saudara-saudara menuliskan tentang bagaimana pergumulan Daud, bagaimana kehidupan Daud di hadapan Tuhan. Pada waktu itu saudara, Daud berusaha untuk mengeluarkan setiap isi hatinya di hadapan Tuhan. Bagaimana dia begitu mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa. Bagaimana dia mengakui bahwa dia sesungguhnya merindukan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dia mengungkapkan bagaimana hatinya begitu tidak tenang dengan dosa yang pernah dia lakukan, sehingga dia harus mengakuinya. Dalam Mazmur 51 ini saudara, ditulis ketika Daud pernah ditegur oleh Nabi Nathan ketika Daud melakukan satu kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang dia anggap biasa dalam kehidupannya. Tapi ketika Nabi Tuhan itu datang kepada Daud dan Tuhan menegur dia secara pribadi, bagaimana Tuhan sangat jijik dengan apa yang telah dia lakukan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu Daud ditegur akan dosanya ketika dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi, dan dia menginginkan perempuan itu. Dia menanyakan kepada para bawahannya, siapakah perempuan itu? Ternyata perempuan itu adalah istri daripada seorang perwira andalan Daud sendiri, yaitu Uria. Kemudian membuat hatinya tidak tenang. Dia menginginkan perempuan itu. Dia jatuh cinta kepada perempuan itu dan dia mengingininya. Kemudian dia memanggil perempuan itu dan dia menidurinya saat sang suami berada di medan perang. Nah, dosa itu tidak sampai di situ saja, saudara. Kemudian Daud ingin terus bergaul dengan perempuan itu, ingin terus tidur dengan perempuan itu, sehingga dia merencanakan sebuah cara bagaimana dia bisa memiliki perempuan itu seutuhnya, dengan cara dia merekayasa pembunuhan Uria
sang suami daripada perempuan itu, yaitu Batsheba. Hal yang dilakukan oleh Daud ini dipandang tidak baik di hadapan Tuhan, sehingga dia mengirim nabinya, yaitu Nathan, untuk menegur Daud. Ketika Daud ditegur, mulai hari itu dia merasakan hidupnya begitu tidak tenang, bahwa ada dosa yang mengganjal dalam hidupnya, ada dosa yang sering menghantui dirinya. Nah, dosa ini yang dia sembunyikan selama ini, saudara, menghantui dia, membuat perasaannya tidak tenang. Sebab dosa yang menghantui kita, kehidupan kesalahan yang lama yang membuat kita bisa rusak dalam 3 hubungan. Yang pertama, ketika kita menyimpan dosa-dosa, mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita tahu, dan itu menyiksa diri kita. Dan ada 3 hubungan yang dia bisa rusak, saudara. Kita bisa rusak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa rusak hubungan kita dengan orang lain. Dan kita bisa rusak hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kita akan merasa bersalah bahwa Tuhan pasti tahu apa yang saya pernah lakukan. Dia pasti lihat dari tempat yang tidak terlihat itu. Dia bisa melihat apa yang sedang saya lakukan. Dan ketika kita melakukan hal-hal rohani, kita akan merasa didakwa bahwa saya adalah orang yang berdosa. Apa yang dialami oleh Daud seperti itu, saudara. Nah, dosa yang disembunyikan juga kita akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita bergaul dengan orang lain, kan kita melihat ada orang lain yang pernah kita buat salah, dia akan mendakwa diri kita. Kita akan merasa bersalah kepada diri kita. Dan kemudian mengganggu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita akan rasa dihantui oleh perasaan bersalah terus-menerus dalam kehidupan kita. Inilah sebabnya Daud datang di hadapan Tuhan. Pada ayat yang ketiga dia berkata, "Kasihani aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Daud merasa bersalah yang luar biasa akibat dosa yang dia lakukan di masa yang lalu. Dosa yang tersembunyi akan menyiksa hidup kita, akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, akan merusak hubungan kita dengan sesama, akan merusak hubungan kita juga dengan pribadi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu Daud, untuk membereskan persoalan ini, saudara, untuk dia mencari ketenangan jiwanya, saudara, dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita simpan pasti akan menyiksa diri kita. Dosa-dosa yang kita simpan dalam kehidupan kita, mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita telah lakukan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu. Dan itu juga akan menyiksa diri kita, dihantui dengan perasaan-perasaan bersalah. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Akui kesalahan-kesalahan kita. Maka sama seperti Daud, ketika dia merasa diri berdosa, ketika dia merasa diri bahwa sesungguhnya dia butuh pengampunan di hadapan Tuhan, sehingga itu akan membuat dirinya menjadi lega, dirinya menjadi baru kembali,
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara-saudara pernah mengalami apa yang dialami oleh Daud. Bagaimana ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saudara. Saudara pelayanan tidak tenang. Pergaulan dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang lain menjadi renggang. Karena apa, saudara? Saudara dihantui oleh kesalahan masa lalu. Saudara dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah di masa yang lalu. Nah, saudara-saudara, saudara ingin tenang, saudara ingin kembali dipulihkan, datang kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Akui setiap kesalahan hidupmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saudara akui di hadapan Tuhan, apa yang saudara bereskan di hadapan Tuhan, akan membawa pemulihan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, sebesar apa dosa yang engkau lakukan, sebesar apa kesalahan yang engkau pernah lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan ampuni. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Meskipun merah seperti kain kermisi, akan putih seperti salju. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak Tuhan bisa ampuni. Dengan darah Yesus di kayu salib, Tuhan sudah ampuni. Asal engkau mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, membuka kesalahanmu, membuka dosa-dosamu, mengakui segala sesuatu, dan engkau berjanji di hadapan Tuhan untuk bertobat, dan Tuhan pasti akan menolong engkau. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jika engkau itu saudara, mari datang di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap saudara yang saat ini tidak tenang, saat ini mengalami masa-masa di mana dia begitu dihantui oleh dosa-dosa di masa yang lalu, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mengakui di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, segala dosa dan kesalahan yang Engkau lihat dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu, Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah sucikan kembali hidup kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah saudara dihantui lagi oleh perasaan-perasaan bersalah. Karena ketika saudara mengakui dosa saudara, Tuhan yang setia itu akan mengampuni saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.